tema saya nanti saya Aru itu kontribusi orang Aru terhadap kerajaan Aru itu besar. Jadi, tapi ini karena waktunya pendek ya. Aru ini 400 tahun dari abad 12 sampai 15. Aru itu kerajaan besar di Asia Tenggara yang kontributornya orang Aru. Sisa jejaknya masih ada di Delhi Tua. Di Sukanalu, mungkin pernah dengar. Sukanalu ada apa di Sukanalu? Saya tahu Sukanalu ada beliau. Ya. Pecahannya katanya ada di Istana Megol. Itu kejayaan Karu di zaman-zaman yang sebelumnya. Jadi kalau dibilang Karu ini hebat, memang dari abad ke-12 dia ini bukan suku yang sembarangan. Tadi menentang kolonialisme saja sudah melahirkan satu pahlawan nasional namanya Tiras Bangun. Pada era kolonialisme, menentang kemerdekaan, perang kemerdekaan menghasilkan satu pahlawan nasional. Jadi Binding. Tapi pada periode sebelumnya itu belum dicatat di dalam sejarah. Saya ingin katakan Asia Tenggara pada waktu itu sangat ditentukan, sangat dipengaruhi oleh kerajaan Aru. Aru itu letaknya sekarang kira-kira di hamparan Perak. Di situ kota Rentang. Ketika Arab Islam mulai Majapahit, oleh banyak kekuatan, mereka menarik diri menurut sebuah versi di Delhi Tua. Itu semua yang di Delhi Tua itu di sana itu kontribusi orang Karo. Di dalam nanti saya menjelaskan orang Karo adalah kontributor utama kerajaan besar Asia Tenggara. Coba kalau kau sampai ini tadi sebut tahun 60-an kita masih ekspor. Saya itu ke Singapura. Tapi abad 12-15 komoditi internasional itu yang ada di pantai timur Sumatera itu lewat Karo, daerah Karo. Tapi seperti yang saya katakan, untuk apa itu semua kalau kita tidak bisa menjadikan sejarah sebagai energi sosial untuk berubah? Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang arsitektur rumah adat Karo itu kan luar biasa. Tapi mana ada lagi orang Karo mengurus rumah adatnya? Mana orang Karo? Saya lagi membimbing mahasiswa di jurusan sejarah UNIMED meneliti rumah adat Karo, kedapatan data rumah adat Karo yang rusak-rusak itu dibeli orang, dijual ke Bali. Di Bali orang mendirikan rumah adat Karo. Mana bisa cerita orang Karo kan? Di dekat Tongkok, dari kanan ke dalam, ada orang Jerman membangun rumah adat Karo sudah 6 di situ. Nah, rumah adat ada pernah sih? Ya, kan? Saya belum situ, tapi si mahasiswa itu bilang orang Jerman kawin sama orang Karo, orang Jerman itulah yang menyelamatkan rumah adat Karo. Hingga hancur. Waktu Gunung Sinabung ini, tak ada kita lihat sejarah Karo yang menyelamatkan warisan budayanya itu. Kampung siapa? Kampung pahlawan nasional kita juga kena belenggu ya. Kampung pahlawan nasional dari Resco. Ya sekali. Tak kita tengok ada upaya. Berarti kalau tadi dibilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, kita termasuk dalam bangsa yang besar itu. Warisan sejarah Karo sekarang diambang penghancuran. Pertanyaan, apakah orang Karo tidak peduli dengan budaya Karo? Ini sebuah hamparan. Saya bukan orang Karo, saya orang luar, tapi saya sedih melihat itu. Kalau saya mau membawa orang Karo, orang luar ke Karo melihat rumah adat, malu saya, kemana saya bawa? Beda dengan kuih-kuih. Terus saya bilang, itu berbagai orang Jerman itu. Nah, saya kira ini adik-adik ini, mahasiswa-siswa ini, itu bisa menjadi energi sosial. Dia akan melihat sejarah sebagai cermin. Oh, jaya kita dulu, hebat kita dulu. Kerajaan Aru yang disumpah dan yang mana itu, banyak kontributornya orang Karo. Perjuangan-perjuangan hebat pada masa kolonial itu orang Karo. Pada kemerdekaan itu orang Karo. Orang Karo ada di depan Republik. Sekarang ada di mana nih orang Karo? Kalau Gunung Sinabung itu menjadi pengingat, seharusnya itu menjadi pengingat kita kontemplasi ya. Karo yang pernah hebat jaga. Sampai ke Aceh, mereka membangun permukiman yang menjadi kontributor utama kerajaan Aceh. Lihat nama-nama di daerah Aceh, Utaraja.
yang pakai kata kuta itu banyak di sini Aceh. Kalau kita lihat nanti ada di sini peta dari Daniel Peret, itu migrasi orang Karo itu luar biasa di pantai timur. Jumlah penduduk Karo itu lebih besar di luar Karo daripada di Karo di tahun-tahun data sensus tahun 30-an. Di Karo waktu itu ada 170.000, di pantai timur ada 30.000, di Langkat banyak. Jadi orang Karo adalah orang yang memang berjuang, berani menentang alam dan inovatif. Tapi kalau kita lihat Karo sekarang ini, tadi rumah ada. Terus para pejuang tadi yang ceritakan bapak-bapak ini tadi, kalau salah tadi protokol bilang kita merdeka atau kita dijajah sekarang. Akhirnya dari Karo dibandingkan dengan POC tradisional, POC tradisional yang belajar di sekolah-sekolah yang ditentang oleh Kiras Bangun Datuk Sumban tadi yang sudah paparan. Dia datang kemari bawa uang, dia beli komoditi kita dijualnya keluar, uang kan masuk kemari, komoditi kita dibawa keluar. Itu POC tradisional. POC sekarang dan di depan orang Karo sekarang. Ini kan gratis nih akhirnya di jual di mana itu? Dulu kan gratis yang beli. Dijual ke kita uangnya lari ke Prancis. Karena apa? Ini dan ini kan punya perusahaan Prancis. Lebih lama ini dari POC. Supermarket Kanada, Alphamidi dan kawannya, Alphamidi satu lagi apa? Alphamart itu Kanada. Mati orang Karo gara-gara sebelahnya ada Alphamidi. Banyak harus kita kira. Menarik sih. Rokok. Saya waktu di tepi juga rokok. Merdeka. Gara-gara pamit lagi sekarang merdeka. Tidak ada lagi penjajahan itu. Rokoknya apa itu? Di Samsu itu punya siapa? Bukan punya kita. Gudang garam bukan punya kita itu. Benton bukan punya kita. Minum Prancis punya. Rokok asing. Merdeka. Terus giliran saya, Pak, sudah merdeka kita udah lah katanya. Dan di rokoknya kalau ada rokok Union jadi. Karena rokok Union itu yang siantar itu asli itu rokok Indonesia. Begitu kita merokok pakai rokok yang tadi udah diakuisisi sama telepon kita, HP, pulsa kita itu punya siapa itu? Mana heroisme tadi? Heroisme yang mana kolonialisme tadi diperlukan untuk masa kini. Jadi, ibu sekalian, mumpung masih ada bapak-bapak ibu sekalian, sebetulnya cerita-cerita sejarah itu tidak untuk masa lalu. Masa lalu untuk apa? Tapi bagaimana kita dari cerita perempuannya Pak Supraitno tadi wujud perempuan-perempuan yang hebat. Jadi sumber inspirasi sejarah itu harus menjadi sumber inspirasi, air yang mengalir ke dalam tubuh kita. Kenapa di dalam agama kita mengambil sejarah Yesus, sejarah Nabi Muhammad yang Islam, ada peringatan kelahiran Yesus, peringatan Islam Mi'raj, pergi ke haji, itu mencari inspirasi dari masa lalu. Untuk apa itu? Untuk siapa itu? Untuk Nabi Ibrahim. Tapi untuk orang sekarang, masa kini. Jadi mungkin untuk diskusi-diskusi yang akan datang, bagaimana yang menjadi sulit. Saya juga mengharap sebetulnya ada guru-guru di sini. Guru saya dari Unimed, kami sekarang berubah sistem kami. Bisa orang tak kenal itu rumah yang di Bung Karno yang tadi disebut. Karena ada sekolah tidak datang ke sana. Bung Karno ada di situ. Situs nasional yang ada di Brastagi, tidak semua kota ada. Medan tak ada itu. Di Sumatera Utara ini hanya cuma ada 2 kota, Brastagi sama Prapat. Memori nasional ada di sini, tapi anak sekolah tidak menimba itu. 17 Agustus kita hanya upacara yang membosankan itu. Kalau Indonesia masih baca doa pulang kemana? Tapi itu di sini dulu kalau ada di sini. Kan di situ ada energi kan? Besar. Tanah Karo yang dulu hebat. Siapa bisa melawan sistem ilmu pengetahuan orang Karo di dalam pengobatan? Ilmu pengetahuan modern itu tidak bisa. Dokter di Medan itu kalau ada orang sakit pulang nyerah ya, panah. Saya bilang ilmu pengetahuan modern sampai sekarang tidak bisa mengimbangi
ilmu kedokteran, kem-kem perkebunan, apa lagi, tulang bawang, dan seterusnya ada di sini. Itu kan harusnya menjadi inspirasi bagi anak muda. Luar biasa ilmu pengetahuan bangsa Bung Karno. Kenapa aku menjadi pengemis? Orang-orang Barat banyak melakukan studi melihat itu keajaiban ini. Dan itu bukan klinik, bukan ilmu dukun-dukun itu sebetulnya. Itu bisa dijelaskan secara sains. Air yang kuning yang kocok-kocok itu kan ada jeruk campur air apa itu? Itu bisa dijelaskan secara sains. Dan dia bisa menembus tulang kita, bisa menyatukan tulang lagi. Ya. Itu bukan karena baca-bacaan itu. Ya. Bukan bacaan-bacaan, enggak itu sains ilmu pengetahuan. Tidak semua suku punya kemampuan seperti itu. Kita bangga sebagai orang Karo. Sistem pertanian. Ketika Belanda datang kemari itu, mereka membawa bibit-bibit yang luar biasa untuk dieksperimenkan di sini, dan orang Karo menghasilkan sebuah produk yang tidak ada tempat lain. Tomat yang dihasilkan di Karo itu hasil perkawinan silang antara bibit dari luar dengan tanah yang ada di tanah Karo ini. Terong Belanda. Itu bukan makanan tradisional orang Karo. Itu bukan baik berkaitan dengan pemahaman ilmu pengetahuan yang luar biasa di sini. Ada laboratorium untuk ilmu di sini. Kemudian tadi saya sebut migrasi orang Karo. Kalau pengobatan masih dipegang orang Karo, tapi arsitektur rumah. Pertanyaan, kenapa orang Karo membiarkan rumahnya hancur? Ada apa pada orang Karo? Bagaimana? Dan kita nggak lihat ada gerakan untuk menyelamatkan itu. Saya kira sejarah bisa dijadikan inspirasi penting di dalam mencari energi untuk memperbaiki kondisi kita masa kini. Kenapa pemimpin-pemimpin kita dulu adalah pemimpin di Karo ini, dari mulai Jamin Ginting sampai yang lain. Kalau kita lihat film Tiga Napas Likas, kebetulan kami berdua ikut menulis biografi Jamin Ginting. Kami berdua mewawancarai Ibu Likas. Dan saya melihat ada di sini dalam komunikasi dan dalam literatur ada tadi saya lihat bagaimana seorang perempuan Karo yang luar biasa dalam film itu digambarkan, dan kita menunggu sebetulnya perempuan Karo yang lain yang muncul sekarang ini, yang dia menimba dari inspirasi sejarah. Yang saya mengungsi ke Aceh tadi Jamin Ginting, kemudian untuk melakukan di mana orang Karo yang sekarang, di mana, dan kita harus bangkit itu. Artinya sejarah kita gunakan untuk. Saya nggak banyak cerita tentang Aru ini. Aru jejaknya ini sekarang mulai coba dieksplorasi. Cuma situs yang mulai hancur. Salah satu situs orang Karo yang penting itu, misalnya yang sekarang yang berkaitan dengan komoditi internasional, orang Karo dan peradaban internasional itu di Benteng Putih Hijau di Deli Tua. Itu dalam proses penghancuran sebelum sempat dipelajari sejauh mana orang Karo berkontribusi dalam sejarah dunia. Aru itu sejarah dunia. Kenapa? Karena situsnya sedang dihancurkan. Orang Karo pula yang menghancurkan. Karena saya tahu orang yang punya tanah yang luas di situ, orang Karo. Saya bilang, Pak, ini dijadikan rumahan. Saya bilang, Pak, bentengnya dihancurkan, digusur. Itu padahal benteng itu diyakini sebagai benteng yang memadukan kecerdasan sistem pertahanan militer yang luar biasa dalam rangka menjadikan logistik tanaman komoditi dari tanah Karo ke dunia internasional. Ketika pantai timur digempur oleh Aceh, Majapahit, Malaka, kekuatan internasional menghancur-leburkan kawasan pantai, orang-orang Karo membuat pertahanan di Deli Tua untuk menyimpan komoditi, untuk melakukan transaksi menjadi daerah penyangga antara daerah pegunungan dengan daerah pantai. Jadi memang bersama sejak abad 12 orang Karo sudah berorientasi internasional. Tapi sayang sekali situsnya sekarang sedang dalam proses pengerusakan juga oleh orang Karo. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi cemeti. Orang Melayu mengatakan cemeti, semacam cambuk untuk memukul diri sendiri. Sejarah bisa menjadi cermin. Sekian saja.